Pemirsa, bagi Anda pencinta hewan, pasti Anda tertarik dengan tempat yang satu ini, di mana letaknya di Jalan KH Wahid Hasim nomor 6 Medan, Sumatera Utara. Tempat ini Anda bisa menghabiskan waktu untuk bersantai, ditemani dengan anjing yang lucu. Metropolis juga menghadirkan banyak fasilitas yang bisa Anda rasakan di lokasi tersebut. Seperti apa keseruan di Metropolis? Berikut liputannya hanya untuk Anda. Halo pemirsa, hari ini saya telah sampai di tempat yang menarik. Kenapa menarik nih? Karena tempat ini mengusungkan tema yang lain daripada yang lain nih pemirsa, yaitu Cafe Metropolis di Medan pemirsa. Nah, apa aja keseruan yang ada di cafe ini? Yuk, mari ikutin saya. Pemirsa, kafe dengan konsep nongkrong dan makan cantik mungkin sudah banyak ditemukan. Tapi kafe dengan tema pet friendly jarang banget loh ada. Jadi buat pemirsa pecinta hewan, ada nih kafe yang mengusung tema pet friendly, di mana kita bisa bersantai bersama teman ataupun keluarga, ditemani dengan anjing yang lucu. Nama tempatnya Metropolis, di mana tempat ini sebagai dog park pertama di Medan dengan tujuan memfasilitasi orang-orang yang ingin memiliki anjing tapi tidak bisa memeliharanya. Untuk lokasinya berada di Jalan HM Wahid Hasim nomor 6 Medan, Sumatera Utara, di depan markas Brimob Medan nih pemirsa. Pemirsa, untuk masuk kita diarahkan dengan registrasi awal. Kita membeli tiket masuk sebelum menikmati fasilitas yang ada di Metropolis. Makasih. Oke. Nah pemirsa, saat ini saya sudah masuk nih di dapat gelang, dan untuk harga masuknya untuk di hari biasa Senin sampai Jumat itu harganya Rp20.000, dan untuk di hari weekend Sabtu dan Minggunya Rp40.000 saja pemirsa. Nah yuk mari kita masuk ke dalam. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam Cafe Metropolis ya pemirsa. Nah saat ini saya akan mewawancarai pemilik dari Metropolis ini. Yuk ikutin saya. Tahun berapa sih tempat ini dibuka, dibangun? Oh, kebetulan ini udah setahun. Tanggal bulan Oktober ini adalah ada 1 tahun. Iya, iya. Terus alasan Cici membangun tempat ini dan dengan nuansa anjing ya, banyak bisa menongkrong bersama anjing, itu kenapa ya, Cici? Karena kebetulan di Medan ini dia belum punya satu tempat dan satu lokasi di mana di mana teman-teman, family semuanya tidak punya tempat yang untuk bisa bawa dogi untuk nongkrong. Terus dogi ini nggak ada tempat untuk sosialisasi dan sebagainya. Nah kebetulan kalau Metropolis ini adalah dog park pertama yang bisa kita klaim untuk di Medan pertamanya. Jadi di sini kita juga punya fasilitas hotel untuk grooming, cafe, swimming, bermain. Boleh dibilang itu udah komplit gitu. Jadi one stop entertainment lah buat si dogi gitu. Saya sendiri pada saat pandemi itu ya saya mengadopsi dogi. Nah pada saat itu saya merasa kok bawa dogi itu kemana-mana pada nggak boleh, nggak bisa, bawa ke supermarket nggak boleh, bawa ke sini nggak boleh, ke sana nggak boleh, begitu. Nah jadi saya merasa kayaknya di Medan ini kita perlulah satu tempat yang memang sepertinya punya kesempatan untuk berbisnis di bidang ini ya, dimana banyak juga yang memang pengen punya kafe yang bisa bawa dogi ini bebas dilepas dan sebagainya gitu. Terus ini pertama kali buat nih Ci, apakah hanya kafe aja atau taman atau tempat? Oh sekalian sekalian semua. Sebuka tersedia taman, kafe, Iya. dan juga grooming. Iya. Awalnya orang warga Medan pada sangat antusias gitu loh, dan mereka malah berterima kasih dengan Metropolis yang sudah ada di Medan gitu. Jadi paling tidak kadang kalau memiliki dogi itu adalah salah satu lifestyle juga bagi beberapa paw parents ya. Kita bisa bahasanya itu paw parents itu kalau yang memiliki dogi gitu. Jadi kayak satu lifestyle. Jadi mereka
kadang ya pengen mejeng dengan si doginya atau apa gitu. Terus kira-kira anjing yang ada di sini, dogi-dogi yang ada di sini berapa banyak nih? Kalau kita sini sendiri udah 21, 22 ya. Nah, termasuk ada yang baru lahir melahirkan gitu. Nanti ada ongoing juga yang akan melahirkan lagi gitu. Ada lagi Iya, ya. Oke. Dan perawatannya gimana nih Ci? Yang tuh anjing-anjing yang ada di sini? Karena intention saya sih untuk memiliki dogpark ini dan punya dogi ini bukan untuk dipasarin. Sebenarnya bukan untuk gimana ya, bukan untuk bisnis belaka, bukan untuk keuntungan belaka. Tapi saya di sini juga mau dogi kita yang kita pelihara itu memiliki kelangsungan hidup yang bagus, di mana kesehatan mereka juga kita pantau, dari segi makan juga mereka kita pantau, dari segi mereka kesehatan lah lebih penting lah ya, kita lebih mementingkan kesehatan mereka. Oke pemirsa, saat ini sebelum dogi-dogi akan memasuki tempat kafe ini, pertama ada apa dulu nih Ci? Jadi ini kita di sini akan melakukan pengecekan. Apakah ada namanya kutu, jamur, apakah agresif benar, jadi beberapa area. Oh begitu Ci. Untuk memeriksa ya Ci, apakah ada kutu ataupun Jadi semua dogi yang masuk itu diwajibkan. Baik masuk yang menginap, baik yang mau grooming, baik juga yang lagi dalam. Oke. Setelah ini biasanya anjingnya kemana Ci? Biasanya langsung boleh Masuk ya. langsung boleh masuk ke pendaftaran. Jadi sebelum masuk itu mereka harus sterilisasi, tidak boleh menggunakan sepatu. Jadi mereka harus menggunakan kaos kaki atau sendal dari kita yang telah disediakan. Jadi kalau di sini ini hanya dogi kita yang boleh masuk. Tidak boleh. Kenapa Ci? Kenapa nggak boleh masuk dari dogi pengunjung ini? Karena kita mau karena kita di sini tempatnya untuk orang enjoy gitu. Orang customer itu boleh kasih makan, boleh kasih apa. Jadi kalau dogi punya tamu itu kita tidak memperbolehkan mereka untuk memberikan makan. Takutnya kan ada dogi tamu yang sensitif, dogi tamu yang tidak cocok dengan makanan ini, alergi dan sebagainya. Jadi kita menghindari hal-hal itu. Jadi ini adalah wadahnya untuk gimana ya, kalau saya bilang itu pelampiasan namanya, kepengen gitu, hasrat memiliki dogi. Kadang kan banyak juga anak-anak yang pengen punya dogi, orang tuanya nggak mengizinkan. Lingkungannya nggak mengizinkan mereka memiliki. Iya. Nah pemirsa, ini dia anjing-anjing kecil yang ada di Metropolis. Lucu banget kan pemirsa? Tengok nih. Ada banyak sekitar 18 anjing kecil yang ada di Metropolis, dan ini mereka nggak boleh disatukan sama yang besar pemirsa. Jadi mereka hanya bisa ada di berantem. Jangan berantem. Mereka hanya bisa ada di lokasinya aja pemirsa. Oke, jadi di sini ini adalah outdoor khusus untuk dogi-dogi besar kita. Jadi ya mereka bisa explore gitu. Terus sini swimming pool kita sebenarnya ada fungsinya. Jadi swimming pool itu bukan hanya suatu tempat fantasi atau apa, cuma ini ada fungsinya untuk mengobatin dari segi tulang-tulangnya dogi dan sebagainya. Hai Whiskey. Terapi juga gitu ya? Ya, terapi buat mereka. Cedera gitu. Iya. Terus kalau pengunjung bisa bawa ke sini berarti? Boleh. Jadi khusus yang besar kayak breed begini, yang besar yang diperbolehkan keluar. Tapi kalau yang kecil kita sangat melarang karena kita menghindari namanya perselisihan gitu. Kalau biasanya untuk
steril tempatnya itu bagaimana, Ci? Oke, kita sebenarnya sterilnya itu melakukan untuk pembasmi kutu itu seminggu dilakukan 2-3 kali secara rutin. Kalau untuk ini kan namanya mereka kadang buang air, buang pup di sini. Jadi setiap pagi itu kita bersihin gitu. Setiap harinya pasti Iya, ada? setiap harinya ada. Untuk sterilisasi kita selalu melakukan secara rutin. Ya, secara rutin. Oke, jadi kalau di sini ini ada tempat grooming dan juga hotel. Yuk kita masuk. Hai, lucunya. Hai, Superman. Oke. Ini tamu-tamu customer. Ini yang lagi mau cutting, ada juga yang lagi mau mandi dan sebagainya. Jadi kita punya beberapa proses untuk grooming. Grooming itu kayak membersihkan diri, gitu. Ada berapa kamar nih hotelnya ini, Ci? Oke, kebetulan kita ada beberapa tipe ya untuk kamar kita. Ada juga kamar yang VIP dengan fasilitas kamera. Ada yang kamar untuk dogi besar, tapi kita agak terbatas untuk dogi besar. Sisanya ini yang kayak dogi-dogi kecil gitu. Jadi terakhir nih, Ci, harapan Cici apa nih untuk para pecinta dogi dan juga untuk Metropolis? Harapan saya ya untuk para dog lover itu ya jangan menyakitin dogi, udah pasti. Karena di sini kenapa saya punya Metropolis ya itu biar mereka lebih mencintai namanya dogi. Kan banyak ya kasus-kasus yang gimana terhadap dogi dan sebagainya. Nah, kalau dari pihak saya sebagai paw parents, saya sih pengennya itu kalau kita ada mengadopsi dogi, ya kita harus bertanggung jawab penuh, sepenuh-penuhnya sampai mereka usianya memang udah tua dan sudah tiada gitu. Karena banyak kasus yang saya lihat dan saya pernah ditawarin itu udah diadopsi beberapa tahun itu mau dihibah. Alasannya ya satu karena nggak sanggup dan sebagainya. Jadi komitmen kita itu cukup tinggi gitu. Sekali pada saat kita menentukan kita mengadopsi, seumur hidup kita harus menjaga mereka gitu. Karena tanggung jawab kita. anjing sama juga dengan manusia ya. Pasti. Bedanya saya cuma membedakan itu manusia dengan dogi itu tidak bisa berbicara. Makanya kenapa ada istilah bahwasanya yang paling setia itu sebenarnya yaitu dogi. Tapi benar, itu kenyataan banget. Pada kita sedih, kita senang, kita apapun, si dogi ini selalu setia di samping kita. Tahu dia ya perasaan Ya. kita bagaimana saat itu ya. Ci? Udah pasti. Terima kasih banyak Ci Oke. atas tour Oke. Metropolisnya. Oke, thank you, makasih. Mirsa, nah itu dia beberapa fasilitas dan juga bagian-bagian dari Metropolis yang bisa kamu rasakan di sini. Nah, buat kamu yang ingin mengajak dogi ataupun yang tidak memiliki dogi, nih, boleh datang ke Metropolis yang ada di Jalan Wahid Hashim nomor 6 di depan Brimob nih pemirsa. Saya Tersi Ginting, sampai jumpa. Ya pemirsa, tak terasa saya sudah menemani Anda selama 30 menit dengan berbagai informasi yang sangat menarik. Semoga tayangan tadi bisa menjadi referensi untuk Anda yang masih bingung menghabiskan waktu di akhir pekan. Saksikan liputan akhir pekan Sabtu dan Minggu pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Evarina TV, saya Jelenggolan, sampai jumpa.